Oke, langsung saja kita mulai pemaparan materi dari Mas Astur. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya Bapak, Ibu, dan semuanya rekan-rekan fisioterapis ataupun okupasi terapis yang sedang melihat webinar ini. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang sudah mengundang saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumber di sini sebagai seorang okupasi terapis. Jadi bagaimana perspektifnya okupasi terapis pada kasus post-stroke seperti itu ya. Sebelumnya saya sebenarnya tertarik dengan judul dari webinar ini gitu, bangkit dari stroke. Jadi sebelum saya memulai ini semua, saya ingin memberikan mengingatkan aja kepada semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, bahwa bangkit dari stroke itu susah. Jadi pengalaman saya banyak pasien stroke yang kehilangan semangat bahkan motivasi untuk kembali pulih seperti semula. Itu yang sangat susah. Percuma kalau kita sebagai seorang terapis memberikan intervensi yang sangat maksimal menurut kita, tapi ternyata pasien mempunyai motivasi yang sangat rendah. Itu menjadi nilai negatif di jalannya program terapi nanti. Seperti itu. Jadi langsung saja kita ke materinya, yaitu peran okupasi terapi dan interprofesional pada kasus post-stroke. Tadi udah dikenalkan ya, saya ya. Perkenalkan, nama saya Astu, saya sebagai okupasi terapis. Saya aktif kerja sekarang di Siloam Hospital Purwakarta. Tadi segala sesuatunya situ sudah dijelaskan oleh moderator. Oke, kita langsung ke materinya saja. Untuk materinya nanti ada 4 bagian. Sebenarnya nanti saya jelaskan cuma sebagai gambaran umum saja ya. Jadi agar mudah dipahami jadi kan ini kan sasarannya oleh masyarakat awam ya, untuk masyarakat awam. Jadi semua yang saya jelaskan di sini semoga dapat mudah dipahami oleh semua partisipan yang ada di sini ya. Yang pertama nanti akan saya jelaskan tentang apa itu stroke. Itu udah pasti dijelaskan juga oleh pembicara sebelum saya yang kemarin, sudah dijelaskan lebih rinci, cuma nanti saya akan recall kembali dan sedikit menyampaikan aja. Yang kemudian selanjutnya apa itu okupasi terapi. Ini yang paling penting sebenarnya, karena pasti banyak masyarakat yang belum tahu apa itu sebenarnya okupasi terapi. Soalnya semua nasib okupasi terapi itu kalau ditanya kerjanya apa gitu ya, okupasi terapi gitu, apa ya itu ya, karena kita itu option menjawabnya itu cuma ya kayak fisioterapi gitu ya. Jadi biar masyarakat dan teman-teman, mungkin teman-teman juga awang-awangan gitu tentang apa itu okupasi terapi. Jadi nanti saya juga jelaskan sedikit aja, tapi semoga bisa jelas gitu seperti apa okupasi terapi. Kemudian yang ketiga pastinya peran okupasi terapi itu dalam kasus post-stroke. Nah, yang keempat, itu nanti ke interprofesional pada kasus post-stroke. Jadi seperti apa sih kerjasama antar profesi itu pada kasus post-stroke, seperti jadi seseorang yang menderita post-stroke itu tidak melulu hanya mendapatkan satu modalitas, satu intervensi saja, tapi membutuhkan beberapa intervensi dari beberapa
beberapa ini terapis. Jadi kayak okupasi terapis atau fisioterapis, terapi bicara, kayak kemarin dari gizi juga ada, banyak semuanya dari dokter dan lain-lain, semuanya tenaga kesehatan berpartisipasi dalam proses penyembuhan post-stroke. Tapi yang nanti saya jelaskan hanya sekedar gambaran umum saja kayak terapi bicara, fisioterapi, dan okupasi terapi. Nah, kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang stroke. Jadi apa sih itu stroke? Itu pasti Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian pastinya udah tahu dan paham. Mungkin saya jelaskan sedikit saja. Jadi sebenarnya stroke itu kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh terganggunya atau berhentinya suplai darah ke bagian otak. Jadi otak itu pada dasarnya harus teraliri darah dan oksigen setiap waktunya. Jadi ketika ada gangguan, ada sumbatan atau bahkan pecah pembuluh darah di daerah otak, nah itulah yang dinamakan stroke. Stroke ini dibagi menjadi dua pada umumnya, yaitu menjadi hemorrhagic dan ischemic. Kalau bahasa awamnya, hemorrhagic itu pecah pembuluh darahnya, ya. Jadi di sini pembuluh darah ini terjadi pecah di daerah pembuluh darah otak. Kemudian kalau yang ischemic ini penyumbatan. Jadi penyumbatan yang ada di pembuluh darah yang ada di otak. Ini sebenarnya lebih ringan daripada yang hemorrhagic. Faktor pemicu hemorrhagic itu yang paling tinggi itu ada di hipertensi. Kemudian ada aneurisma otak dan juga cedera kepala berat. Kemudian kalau yang ischemic itu lebih ke kayak diabetes atau gula darah yang tinggi, kemudian kolesterol, obesitas atau kegemukan, dan juga jarang berolahraga. Nanti saya jelaskan lagi di belakang ya. Kemudian untuk stroke, nah ini gambarannya ya, gambaran sebenarnya saya semuanya buat simple ya, nggak perlu yang benar-benar detail seperti itu. Jadi biar mudah dipahamin aja ya. Jadi hemorrhagic itu gambarnya seperti ini, ada terjadi pecah pembuluh darah di sekitar daerah otak di sini. Nah kemudian kalau ischemic, nah ini lebih terjadi penyumbatan. Nah, penyumbatan di daerah sini sehingga daerah otak yang di sini tidak teraliri darah dan oksigen. Nah, ini sehingga terjadi kerusakan di sini. Kalau ini kerusakannya akibat darahnya tidak mengalir karena dia putus di sini ya, putus peraliran darahnya. Jadi dia keluar di sini darahnya semua. Jadi tidak mengalir daerah yang di sini. Dan juga yang darah yang keluar ini nanti juga nantinya akan mengganggu daerah otak yang terkena di sini. Jadi dia nanti akan tertekan. Nanti saya jelaskan juga di belakang ya. Nah, saya berikan gambar ini cuma sebagai edukasi saja. Banyak masyarakat itu yang menilai kalau stroke itu semuanya dipukul rata. Banyak pasien saya yang semuanya itu kalau dari masyarakat, jadi dari masyarakat umum itu menilai ya stroke itu kayak gitu. Oh itu nanti sebulan sembuh Pak, gitu. Oh itu nanti 2 bulan sembuh Pak. Oh itu nanti gini-gini Pak. Nah, jadi semuanya dipukul rata, padahal nggak seperti itu gitu. Jadi setiap orang itu memiliki serangan stroke itu berbeda-beda gitu. Seberapa tingkat kerusakannya, seberapa parah kerusakannya, seberapa parah besar daerah yang terpengaruh di daerah otak itu. Nah, jadi berbeda-beda gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya. Wah ini kalau stroke itu sebulan sembuh. Nah, banyak pasien saya yang kasihan sampai dijudge oleh bahkan keluarganya sendiri seperti itu. Nggak sembuh-sembuh kamu, yang lain aja sebulan sembuh. Gitu. Bahkan nyampe bisa ke masalah keluarga kayak gitu sampai ya, jadi yaitu nanti yang menimbulkan pasien hilang semangat, hilang motivasi, sehingga bangkit itu tadi tiba-tiba hilang kata bangkit gitu. Jadi di sini saya jelaskan kalau setiap orang itu di daerah otak itu memiliki banyak sekali area-area. Nah tergantung di mana orang ini terkena dampak pecah pembuluh darah atau penyumbatan itu di daerah mana. Karena di setiap bagian otak ini mengontrol masing-masing, punya kontrol masing-masing. Seperti di sini ada motor areanya yang mengontrol tentang gerakan. Jadi umpamanya kalau orang stroke itu pasti tangannya lemas atau kakinya lemas, oh berarti yang terkena itu di daerah motor areanya sini ya. Kemudian kalau wah kebas nih Mas, kebas, jadi baal atau nggak kerasa ininya kulitnya, saya kok kayak nggak punya tangan saya kayak ngambang. Nah, kayak itu biasanya ada di sensori area sini. Nah, ada di sini dan
banyak lagi di sini kayak ternyata terjadi juga masalah di wicaranya. Oh, berarti ada di broca areanya, area broca ya. Jadi ada kontrol buat bicara di sini. Jadi masih banyak lagi. Jadi untuk pendengaran sendiri, untuk memori sendiri, balance, postur seperti itu. Jadi penglihatan semuanya beda-beda. Jadi setiap orang itu tidak bisa dipukul rata kalau itu stroke, itu tidak bisa. Jadi stroke emang stroke, cuma banyak kasus yang pasti berbeda-beda setiap orang. Jadi jangan sampai dipukul rata kalau bulan sembuh 2 bulan sembuh karena pasti beda-beda ya itunya tingkat keparahan kerusakan seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tadi faktor resikonya itu stroke itu pasti udah dijelaskan sebelumnya tentang hipertensi ini udah pasti ya karena jantung itu kan pada dasarnya dia memompa darah ke seluruh tubuh terutama itu di bagian otak dia paling besar mengalirkan darah dan oksigen itu di bagian otak sehingga kalau terjadi hipertensi itu pembuluh darah itu menyempit dan bahkan bisa bocor atau pecah gitu. Nah sehingga daerah seperti tadi yang di sini, nah ini nanti kalau menyempit jadi menyempit di sini terjadi sumbatan yang nanti nggak teraliri atau kalau di sini pecah akan pecah seperti ini menjadi stroke hemorrhagic seperti itu. Nah kolesterol pun juga sama jadi penumpukan kolesterol yang banyak ini dapat dilihat di sini ya semua di gambaran ini pembuluh darah itu aslinya besarnya segini cuma karena ada penumpukan kolesterol yang karena pola hidup yang jelek jadi karena setiap hari makan gorengan, makan minyak, makan dan lain-lain pokoknya yang lemak-lemak jahat seperti itu akhirnya menumpuk di pembuluh darah suatu saat semakin mengecil menyempit. Nah ini suatu saat datanglah kolesterol yang baru di sini terjadilah sumbatan di sini. Nah akhirnya bisalah terjadi sumbatan seperti di gambar ini ya bisa di sini seperti itu. Kemudian bisa juga karena diabetes. Diabetes itu kan karena gula darahnya yang tinggi. Jadi kalau gula darah gula darah pada seseorang itu tinggi, itu nanti akan menyebabkan deposit lemak yang lebih dari biasanya. Jadi memicu untuk lemak jahat itu semakin banyak. Jadi itu nanti akan semakin sama, akan menumpuk seperti ini di aliran darah dan juga nanti akan menyebabkan penyumbatan dan mungkin bisa ke hemorragik atau pecah pembuluh darah. Kalau obesitas sudah pasti ini hampir sama dengan kolesterol tadi, sama juga karena kolesterol dan juga karena kelebihan lemak dalam tubuh itu tadi. Ini hampir sama dengan kolesterol. Nah, ini yang berikutnya adalah merokok. Ini banyak sekali pasien saya bahkan yang stroke masih merokok gitu. Jadi emang susah untuk dibilangin kadang bilang, "Oh, ini rokok ini bikin semangat saya makin tinggi gitu, bikin saya bangkit," gitu, seperti itu bahasanya ya. Tapi ya kalau udah kayak gitu kita juga mau edukasi seperti apa pasien juga pasti susah, tapi ya kita tetap berusaha untuk selalu edukasi pasien karena di sini kenapa merokok itu bisa bikin stroke gitu karena yang pertama ada nikotin, dia itu bersifat adiktif. Nah, itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu makin menyempit dan mengerah. Nah, artinya nanti bisa terjadi penyumbatan atau terhambat aliran darahnya seperti itu. Nah, kemudian karbon monoksida ini yang pasti ya mengurangi pasokan oksigen yang dibawa pembuluh darah ke otak karena pada dasarnya otak itu kan harus teraliri darah dan oksigen itu tadi darah yang membawa oksigen. Jadi bisa menurunkan lemak baiknya sehingga meningkatkan lemak jahatnya atau LDL seperti itu. Nah, stroke ini memiliki tanda gejala yang ini hanya gambaran umumnya aja yang selalu terlihat di pasien stroke. Sebenarnya banyak sekali tanda dan gejala, cuma ini yang saya sampaikan di sini hanya yang gambaran besarnya, gambaran umumnya aja. Yang pertama itu pasti kehilangan komunikasi. Yang pertama, nah kehilangan komunikasi ini pasti terlihat pada pasien stroke ya. Jadi yang paling terlihat itu motoriknya, komunikasinya, kognitifnya, dan psikologinya, dan juga gangguan persepsinya seperti itu. Kenapa bisa gitu ya? Ya karena itu tadi. Jadi setiap orang itu kerusakan yang ada di otaknya itu berbeda-beda. Jadi
Tapi ini yang paling sering kita lihat pasti daerah motoriknya, semuanya di bagian lengan atau kaki atau bahkan postur tubuh semuanya pasti terganggu di sini. Kemudian di komunikasi, di wicaranya, ini pasti sudah sangat jelas sekali beberapa pasien stroke, nggak semuanya sih sebenarnya, ada juga yang tidak kehilangan komunikasi, jadi tetap masih bisa berkomunikasi, tapi hanya kehilangan motoriknya saja seperti itu. Tapi yang paling sering banyak juga yang kehilangan komunikasinya. Jadi untuk ngomong juga susah seperti itu. Kemudian gangguan kognitif dan psikologi. Nah, fungsi kognitif ini nanti ada hubungannya dengan komunikasi karena ketika ada gangguan fungsi kognitifnya, otomatis nanti di komunikasinya ini kita susah sebagai semuanya. Saya sebagai terapis di sini, kalau ada pasien stroke dengan gangguan fungsi kognitifnya, saya sangat susah untuk melatih, lebih susah untuk melatih pasien dengan gangguan kognitif gitu. Jadi kalau gangguan komunikasi mungkin cuma sekedar ada yang tidak bisa menyampaikan informasinya saja, tapi dia paham dengan apa yang saya maksud gitu, dan dia paham yang akan dia lakukan. Tapi dengan gangguan fungsi kognitif, kadang pasien itu tidak mengerti apa yang kita instruksikan dan pasien juga tidak ngerti harus ngapain seperti itu. Itu yang lebih susah lagi sebenarnya menurut saya. Nah, yang selanjutnya yang paling sering juga adalah gangguan di psikologinya. Jadi kadang keluarga pasien itu kadang mengeluh, nah suami saya atau istri saya itu kadang kalau di rumah suka emosi, suka marah-marah, kadang ketawa sendiri, kadang sedih sendiri. Nah, ya itu. Jadi emang harus sesuatu yang wajar kalau di stroke itu pasti ada gangguan regulasi di emosinya. Dari mulai dari marah, sedih, senang itu tidak bisa dikontrol. Jadi kadang inginnya hawanya marah terus. Kadang ada pasien saya itu yang setiap saya gojekin dikit itu ketawa dari awal sampai akhir itu nggak berhenti. Jadi ada yang seperti itu, ada yang bahkan dari awal sampai akhir cuma cemberut aja. Nah, seperti tinggal gimana kita sebagai terapis membangkitkan semangat dari pasien itu tadi. Nah, kemudian yang gangguan persepsi ini banyak sekali, mulai dari paling banyak itu di sensori ya, sensori. Jadi kayak penglihatan, peraba seperti itu tuh biasanya yang paling terganggu. Kalau peraba biasanya, wah tangan saya nggak kerasa gitu kan, kebal, baal, kebas seperti itu. Jadi kayak tebel gitu kalau dipegang nggak terasa, biasanya seperti itu. Terus ada gangguan di visionnya, ada di penglihatannya gitu. Jadi itu hal-hal yang tanda dan gejala yang sering muncul di pasien stroke. Jadi ada 4 ini yang paling terlihat di kasus umum di kasus-kasus stroke. Ini yang saya jelaskan tadi, pilihan motorik. Oke. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu okupasi terapi. Apa itu okupasi terapi kan gitu kan? Orang banyak nggak tahu ini okupasi terapi apa gitu ya. Ini saya juga akan jelaskan sebenarnya apa okupasi terapi. Mungkin teman-teman fisioterapis atau yang lainnya juga mungkin kurang tahu juga tentang okupasi terapis itu seperti apa mainnya gitu. Jadi okupasi terapi sendiri itu merupakan pelayanan kepada pasien yang mempunyai gangguan kinerja okupasionalnya dengan menggunakan aktivitas yang bermakna untuk mengoptimalkan kemandirian pasien. Jadi intinya gitu, kita bagaimana meningkatkan kemampuan fungsional pasien yang mempunyai gangguan kinerja okupasional ini dengan menggunakan aktivitas bermakna untuk mengoptimalkan kemandirian dari pasien. Jadi tujuan kita itu total semuanya itu ke kemandirian pasien. Jadi bagaimana pasien bisa kembali beraktivitas seperti semula walaupun dengan keadaan yang bisa pulih kembali atau bahkan dengan keadaan yang sekarang seperti itu. Ya, jadi menggunakan aktivitas yang bermakna. Nanti saya jelaskan, nanti ada video juga sebentar ya untuk menjelaskan seperti apa aktivitas bermakna itu. Nah, apa yang dilakukan OT? Nah, ini mungkin sama kayak tenaga kesehatan lain yang pertama itu pasti asesmen ya, jadi memberikan penilaian limitasi pasien dan membuat program terapi itu udah jelas banget ya. Kita harus asesmen dulu sebelum memberikan program terapi. Jadi kita menentukan masalah pasien dulu, baru kita terjun ke programnya apa yang akan diberikan. Kemudian yang kedua, memberikan saran aktivitas untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian pasien. Ini biasanya kita home program biasanya ya. Jadi
ketika kita jadi plusnya okupasi terapi itu apa yang dilakukan pasien di rumah sakit atau di terapi itu bisa dilakukan juga di rumah karena alat-alat semuanya itu cuma alat-alat keseharian yang ada di rumah ya. Kemudian menyesuaikan aktivitas sehari-hari sebagai bagian dari rehabilitasi. Jadi menyesuaikan aktivitas yang dimaksudkan jadi menyesuaikan aktivitas itu karena handicap yang dialami pasien stroke. Jadi karena kelemahan yang dialami oleh pasien stroke, terkadang aktivitas sehari-hari itu dia terganggu. Nah, karena mungkin proses pemulihannya agak membutuhkan waktu lama, jadi kita sesuaikan aktivitas sehari-harinya agar dia tetap bisa melakukan aktivitasnya walaupun secara tidak normal, tapi dia bisa melakukan aktivitas tersebut. Seperti banyak nanti kita ini ya bahas di belakang lagi. Kemudian mengajarkan strategi dan teknik untuk mengatasi kesulitan ini sama seperti menyesuaikan aktivitas ini ya penjelasannya. Jadi di rumah, oh ada masalah apa? Ibaratkan seumpama, saya ada kesulitan di makan nih, saya nggak bisa makan, ngangkat sendok aja saya susah, seperti itu. Nah, kalau emang genggamnya pasien itu kurang, nah jadi kita kayak membuatkan assistive device atau alat itu biar tangan pasien ini bisa genggam seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ini menyediakan alat bantu yang saya maksud assistive device tadi ketika pasien udah mentok nih nggak bisa kondisinya itu udah menjadi sesuatu yang tidak bisa ditingkatkan lagi. Nah, kita nanti menyediakan alat bantu seperti itu. Kita buatkan hal-hal yang bisa membantu kesehariannya. Jadi dia tetap bisa aktivitas mandiri secara normal. Oke, yang selanjutnya area okupasi terapi. Jadi kita okupasi terapi itu memandang seseorang itu kekurangan itu cuma dari 3 ini. Jadi aktivitas kehidupan sehari-harinya, kemudian waktu luangnya, dan kemudian produktivitasnya. Sebenarnya apa sih? Jadi aktivitas sehari-hari itu, aktivitas daily living itu ya biasa seperti makan, minum, berpakaian, berhias, mandi, beribadah, BAB, BAK. Nah, hal-hal seperti ini emang mudah bagi kita yang normal, tapi ini sangat susah gitu. Kadang susah untuk pasien-pasien post stroke gitu, karena gangguan motorik dan gangguan sensori juga dan lain-lain. Ini menyebabkan nanti aktivitas semua ini bisa terganggu. Seperti itu. Kemudian seperti produktivitasnya, kayak belanja, memasak, membersihkan rumah, mencuci ini. Kadang ibu-ibu yang datang ke saya itu bahkan bilang cuma, "Ibu, pengen apa? Pengen bisa apa?" Saya cuma pengen bisa masak telur ceplok, Mas. Seperti itu aja. Jadi, saya cuma pengen bisa masak telur ceplok, saya pengen bisa buka telur, saya bisa masukin itu ke wajan, saya bisa balik telurnya. Saya nggak bisa itu balik telurnya. Jadi, karena mungkin masalah di tangannya ini terlalu lemah atau tidak bisa membalik telur. Jadi itu tadi karena tujuan okupasi terapi lebih ke kemandirian. Jadi kita tanya seperti, ibu pengen bisa apa? Gitu. Ibunya jawab, pengen bisa membuat telur ceplok. Ada juga yang jadi saya pengen bisa pakai BH gitu. Jadi tangan saya nggak bisa ke belakang buat nyantolin ini ke belakang, saya nggak bisa kayak gitu. Kita juga ajarin. Jadi kita gimana? Kita stimulasi tangannya terlebih dahulu, nanti terus kita benar-benar ajarin pasien pakai BH yang asli seperti itu. Kadang nyampe sekecil itu kita ajarin ke pasien ya. Kemudian yang ketiga itu adalah leisure atau waktu luang. Waktu luang ini sangat penting ya buat kita orang normal, apalagi untuk orang stroke, karena orang stroke itu pasti tingkat stresnya lebih tinggi daripada kita. Jadi dia tetap harus punya waktu luang. Nah, waktu luang itu harus bisa dialokasikan untuk kegiatan seperti apa gitu. Nah, waktu luang itu kayak bersosialisasi. Nah, biasanya pasien dengan stroke itu kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar atau warga sekitar, teman-teman sekitar seperti itu. Dia mereka kehilangan orang-orang itu karena ya mereka merasa banyak yang pasien saya merasa malu, bahkan merasa kayak yang itu kok stroke. Ada judge yang wah itu stroke udah lama nggak sembuh-sembuh. Ada yang bahkan dijudge sama tetangga kalau oh itu karena disantet dan lain-lain seperti itu. Ada juga karena itu
digendongin sama banyak makhluk halus di tangannya, di kakinya seperti itu. Jadi banyak sebenarnya cerita-cerita dari pasien yang seperti itu. Jadi leisure itu sangat penting. Tapi kebanyakan yang kita ajarkan di pasien stroke itu kayak berkebun. Jadi hal-hal kecil kayak berkebun ini tuh kayak meningkatkan semangat dan motivasi pasien sebenarnya untuk sembuh. Jadi di lain waktu dia latihan, pas dia di waktu luangnya, dia nggak cuma duduk aja, tidur aja, tapi dia bisa berkebun. Jadi sekedar nyemprot-nyemprot tanaman, sekedar membenahi tanaman yang ada di depan, seperti itu. Jadi kita melihat pasien itu benar dari seperti apa aktivitas kesehariannya. Apakah ada masalah di aktivitas keseharian. Yang selanjutnya, nah ini area lingkup okupasi terapi. Sebenarnya di sini yang saya jelaskan nanti ini hanya di bagian gangguan neurologi aja atau bahkan di geriatri. Sebenarnya enggak, okupasi terapi itu juga bisa di pediatri dan ada di jiwa. Pediatri ini anak-anak ya. Jadi kita juga berada di dunia anak-anak. Saya juga di sini saya juga pegang anak-anak. Banyak seperti kasus-kasus anak berkebutuhan khusus, anak-anak dengan gangguan perkembangan, telat jalan, telat ngomong, seperti itu, gangguan ini. Jadi anak yang terlalu aktif, terlalu lari-lari ke sana, nggak bisa diomong. Nah, itu bisa juga masuk ke OT. Itu malah pasien saya di sini rata-rata semuanya yang bahasa kasarnya anak yang nggak bisa diatur gitu. Jadi bahasa umumnya ya. Jadi lebih terlalu hyperaktif anaknya, terlalu aktif banget gitu. Kemudian kita juga aktif juga bisa di jiwa. Nah, jiwa itu biasanya rumah sakit jiwa, kebanyakan kita itu di sana. Jadi sama kita, tugas kita itu juga mengembalikan kemandirian pasien, mengembalikan fungsional dari pasien, agar pasien ini bisa kembali ke masyarakat, ke keluarga atau bahkan ke masyarakat dan dapat diterima seperti itu. Nah, cuma yang akan kita bahas nanti, sedikit yang akan kita bahas itu tentang gangguan yang di neurologi atau lebih ke stroke kalau di sini ya. Oke, sekarang okupasi terapi pada kasus di post-stroke ya. Jadi nanti nggak akan saya terangkan banyak. Pokoknya ini hanya semuanya ini hanya garis besar, tapi semoga semuanya bisa dipahami ya. Nah, kembali lagi ke area okupasi terapi tadi, kita melihat pasien itu permasalahannya itu ya dari area ini. Apa yang terganggu di area ini? Ada 3 kan tadi ya, ada ADL, ada leisure, ada produktivitas. Jadi ada aktivitas kesehariannya, ada waktu luangnya, dan produktivitasnya. Nah, di sini ADL-nya, di aktivitas sehari-harinya, kita mengajarkan pasien untuk menggunakan sisi yang sakit, atau bahkan kalau emang sisi yang sakit itu sudah mentok, nggak bisa ditambah lagi kemampuan fungsionalnya, kita juga ajarin yang sehat sebagai pengganti dari sisi yang sakit. Nah, ibaratkan pasien, saya pengen bisa nulis gitu, tapi tangan kanannya ini terpengaruh, jadi lemes atau bahkan kenceng seperti itu. Padahal di pekerjaannya saya harus butuh menulis atau sekedar bisa tanda tangan. Nah, jadi kita kalau emang yang kanan ini emang butuh waktu lebih lama untuk mengajarinya sampai ke tanda tangan atau bahkan menulis, jadi kita alihkan itu ke tangan kiri. Jadi gimana pasien ini tetap bisa tanda tangan atau menulis seenggaknya itu dengan tangan kiri gitu. Jadi kita maksimalkan juga bisa dengan tangan sehatnya untuk mengganti sisi yang sakit seperti itu. Tapi kalau emang sisi yang sakit ini bisa dikembangkan, bisa ditingkatkan kemampuan fungsionalnya, lebih baik kita tingkatkan yang sisi sakit terlebih dahulu seperti itu. Dan juga kita bisa mendesain adaptasi alat untuk membantu perawatan diri dan aktivitas sehari-hari seperti saya jelaskan tadi. Jadi seumpamanya wah peningkatannya udah bagus, jadi di sisi sakitnya ini udah bagus, cuma pas genggam, wah genggamnya ternyata kurang kencang, genggamnya cuma segini, nggak bisa nyampe genggam segini seumpamanya dalam makan kan sendok kecil gitu ya, jadi sendok mungkin segini, wah saya nggak bisa itu pegang sendok sekecil itu. Jadi kita sebagai okupasi terapis ngasih adaptasi alat ya di situ. Jadi mungkin di sendoknya itu kita kasih bantalan yang lebih besar seperti itu, atau kita kasih pegangan. Nanti ada juga di video, semoga bisa diputar ya videonya ya. Jadi untuk biar lebih jelas lagi.
Jadi biar pegangannya lebih besar gitu. Jadi kita tambah pegangannya lebih besar. Nah, nanti kita latih lagi dengan pegangan besar itu untuk makan seperti itu. Ya. Kemudian di produktivitasnya, produktivitas di sini tadi ya sama seperti memasak. Biasanya yang paling banyak itu emang memasak ya, memasak. Jadi ibu-ibu itu pengen bisa masak kembali karena merasa tugas istri itu bahkan ada yang bilang ke saya pengen bisa cuma buatin kopi suami saya. Jadi seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi ya udah kita ajarin bagaimana pasien ini dengan kondisinya yang sekarang itu bisa sampai membuat secangkir kopi gitu. Jadi sama kayak di sini tadi, kalau kita bisa menggunakan kita bisa meningkatkan fungsi sisi yang sakit itu, ya udah kita ajari pasien dengan menggunakan sisi yang sakit. Atau kalau emang susah atau butuh waktu cepat, pasien saya pengen cepet-cepet bisa ini, ya udah kita gunakan yang sisi sehat sebagai pengganti dari sisi yang sakit seperti itu. Nah, kemudian aktivitas di waktu luangnya, karena waktu luang itu kan kalau pasien stroke pasti kebanyakan nggak mau kalau yang namanya diajak jalan-jalan. Banyak yang merasa saya malu kalau jalan-jalan di depan umum, saya malu jalan-jalan di mall, saya malu dilihat orang-orang kalau tangan saya seperti ini. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi kita sarankan untuk aktivitas seperti apa yang aktivitas waktu luang bisa dilakukan di rumah. Jadi kayak yang saya jelaskan tadi, ibaratkan contohnya kayak berkebun. Jadi itu biasanya yang paling mudah. Jadi pasien yang paling pengen ini saya berkebun aja. Nah, itu sebenarnya aktivitas laser ini untuk mendukung biar pasien itu punya motivasi itu. Jadi nggak hanya diam di waktu luangnya. Jadi pasien tetap beraktivitas tanpa memikirkan kekurangan yang ada di dirinya, seperti itu. Ya. Oke, ini saya mau liatin video dulu ya. Bentar. Oke. Nah, kayak ini okupasi terapi ya. Di sini ngajarin membuka tutup botol seperti itu ya. Cuma ini udah pakai alat untuk stabilisasi di bagian tangannya, untuk pegang tangannya. Cuma kalau kita di Indonesia sebagian besar masih pakai tangan terapi sendiri seperti itu. Nah, sekedar untuk menuangkan menuangkan isi dari gelas satu ke gelas yang lain. Jadi intinya lebih ke fungsional tangannya. Kita nggak memakai alat apapun, alat-alat yang pakai alat kayak di fisioterapi kan ada modalitas ya namanya. Kayak ada IR, ada US, ada dan lain-lain seperti itu, pakai alat-alat. Kita nggak pakai semuanya, kita menggunakan media manual ya. Mohon maaf Mas Hastu. Ya? Videonya belum ada kelihatan, Mas. Videonya belum ada kelihatan. Oh, belum? Iya, belum. Bentar ya. Sorry. Udah ada belum? Sudah, Mas. Oke, kita ulang ya, sorry ya. Maaf ya. Ya. Ya, nah. Nah, seperti ini sedikit gambaran ya tentang seperti apa itu okupasi terapi, biar penjelasan saya itu ada di sini pokoknya semua. Seperti apa itu okupasi terapi? Cuma di sini ini okupasi terapi yang udah modern ya, nggak modern. Jadi lebih modern daripada yang ada di Indonesia. Jadi ini udah menggabungkan antara teknologi dengan okupasi terapi. Cuma kita di sini semuanya lebih ke manual ya. The space itself is wonderful to work in. We have beautiful windows overlooking the lake, so it's very conducive to our well-being and inviting atmosphere. I am challenged every single day to think outside the box and really push the boundaries with patient care. My goal is for improvement. Nah, jadi seperti ini ya.
Jadi kalau di luar negeri mungkin stabilisasi tangannya, jadi ini udah pakai alat seperti ini. Kalau kita di Indonesia ini pakai tangan kita sendiri sebagai terapi ya. Jadi ngarahin pasien untuk ngambil. Jadi aktivitas fungsional semuanya kayak ngambil pin-pin ini untuk dipasang ke sini seperti itu. Jadi untuk mengaktifkan kembali fungsional dari tangan tersebut gitu melalui aktivitas yang bermakna. Nah ini yang dinamakan bermakna. Jadi langsung ke fungsionalnya seperti itu. Nah, seperti kayak gini, sekedar mengiris aja ya. Jadi ada banyak yang saya pengen bisa ngiris bawang, saya pengen bisa ngiris ini. Ya kita ajarin dengan seperti ini. Nah, yang saya bilang tadi kayak, oh pegangannya terlalu kecil. Nah, kita kasih pegangan yang besar seperti ini ya. Jadi agar mudah dipegang oleh pasien ya. Nah, ini kan dikasih spons lagi biar bisa pegangannya ini lebih gampang. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, gambar alatnya mungkin seperti ini. Salah satu contohnya ya. Jadi seperti biar bisa menggenggam ini lebih gampang daripada tanpa ada ini. Kalau cuma pakai besinya aja kan terlalu kecil, jadi lebih susah. Tapi juga nanti ada kemungkinan juga pasien akan pegang langsung pakai ke besinya itu. Cuma kita pakai gradasi juga. Jadi biar pakai pegangan yang besar dulu, nanti baru yang kecil. They know what to expect when they come to see me, so they're prepared. They're going to be doing hundreds of repetitions of whatever we're working on with their arms and hands. And to see them work really, really hard every single day. Nah ini yang paling sering saya ajarin juga di pasien saya itu kayak ambil botol, buka tutup botol, minum, tutup lagi, kembalikan. Itu jadi karena konsep dasar tangan itu seperti itu. Jadi ngambil, ngarahkan ke mulut atau ngarahkan kemana, dimanipulasi di sana, dikeluarkan airnya, ditutup lagi, kembalikan lagi. Jadi sebenarnya seperti itu aja kita ngelatihnya. Cuma emang banyak medianya, banyak caranya. Seperti itu. Mohon maaf Mas Hastu. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi, Mas. Oke, siap. Ya udah ya. Ini ininya, terus kita kembali lagi ke materinya. Materinya tinggal dikit kok. Oke. Nah, tadi kan udah jelas ya seperti apa okupasi terapi itu di kasus post-stroke ya. Gambaran umumnya seperti itu tadi. Apa yang kita lakukan itu seperti itu tadi. Kita nggak pakai alat-alat apapun. Cuma media-media yang semuanya pasti ada di rumah. Tentunya di rumah pasien kita sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian ini interprofesionalnya, ini lebih ke rehabilitasi medis ya, saya jelasinnya ya. Jadi yang ada di rumah sakit seperti itu. Jadi interprofesional dari fisioterapi, terapi bicara, kemudian okupasi terapi, gitu ya. Nah, kalau kita urutannya seperti ini. Mulai yang pertama itu kita asesmen pasien, mengenai keseluruhan kondisinya. Jadi kita cari limitasi pasien itu apa, kekurangan pasien itu apa, yang dibutuhkan oleh pasien itu apa, pasien itu nggak bisa apa, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu penentuan masalahnya. Jadi pasti di sini terdapat banyak masalah, banyak yang pasien usai nggak bisa gini. Nah, di sini kita tentukan mana yang lebih penting dari semua itu, seperti itu. Apa yang lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu daripada masalah yang lainnya. Nah, kemudian di sini lanjut nanti ke perencanaan terapi. Nah, perencanaan terapi di sini bisa tergantung dengan masalah yang ada di sini. Masalah yang ada di sini akan menjadi dasar apa yang akan menjadi rencana terapi di sini, program apa yang akan diberikan untuk pasien. Soalnya kita pakai di sini, nah kita pakai masalah utama tadi. Jadi kalau pasien ada masalah utama di fungsi motoriknya, atau ada di masalah mobilitasnya, atau ada masalah di gangguan transfernya, jadi jalan duduk ke berdiri ke jalan, atau gimana cara pasien pindah dari bed ke bed lain, mulai dari kursi roda ke bed atau bed ke kursi roda. Nah, semuanya itu tugas fisioterapi di sini ada di sini ya. Jadi semuanya lebih ke sini. Ini cuma garis besarnya, sebenarnya ada banyak, cuma saya tulisnya di sini motorik aja, cuma jadi garis besarnya aja.
gitu ya. Nah, kemudian kalau masalah utama pasien itu ada di fungsional aktivitas kesehariannya dan kognitifnya, itu biasanya masuknya ke okupasi terapi tadi. Jadi, oh, pasien tuh udah tangannya udah bisa gerak. Nah, cuma udah bisa gerak, udah bisa agak bisa jalan. Nah, cuma saya pengen bisa sesuatu yang tadi. Soalnya saya pengen bisa masak telur, pengen bisa masak telur ceplok. Nah, itu masuknya ke OT. Jadi kita lanjutannya dari fisioterapi gitu ya. Jadi ketika udah ada muncul gerakan, udah ada eh, tangan ini bisa digerakkan atau kaki sudah bisa untuk berjalan. Nah, tugas okupasi terapi adalah mengembalikan itu tadi biar lebih fungsional lagi ke arah kemandirian pasien, ke arah aktivitas sehari-hari pasien seperti itu. Nah, kemudian jika masalah utama itu ada di fungsi wicaranya, komunikasinya, nah ini nanti akan masuk ke terapi wicara ya. Jadi ada terapi wicara. Ini nanti setelah ini nanti terapi wicara kan ya? Ya, terapi wicara. Nah, nanti akan dijelaskan oleh ini tentang terapi wicara itu tadi. Jadi dilihat masalah utamanya dulu, bahkan mungkin setiap pasien nggak cuma satu-satu, bahkan semua ini bisa menjadi masalah dalam satu pasien. Jadi kadang satu pasien itu bisa mendapatkan 3 intervensi, mulai dari fisioterapis, okupasi terapis, dan juga terapi bicara, seperti itu. Atau bahkan profesi lain. Tapi di sini saya maaf cuma membahas tentang 3 profesi ini saja. Ya, seperti itu. Kalau udah, setelah itu kita lakukan tindakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, yang sudah disepakati dengan pasien. Kita lakukan program itu, kita tentukan berapa lama program itu akan berjalan, yang nantinya akan kita reevaluasi di akhir pertemuan. Nah, seperti itu. Jadi kita reevaluasi lagi, apakah pasien ini lanjut, ataukah sudah stop sampai di sini, ataukah pasien ini merasa oh saya udah bisa ya, jadi saya udah aja ya. Jadi seumpamanya ada pasien yang oh saya udah bisa nih sekarang lempar tangkap bola sama anak saya, atau udah bisa main sama cucu saya udah merasa puas gitu. Biasanya udah ya saya cukup saja di sini gitu. Karena juga pasien capek juga setiap waktu seminggu 2 kali atau 3 kali untuk rumah sakit untuk latihan atau terapi seperti itu. Ya. Mungkin itu aja materi dari saya.